Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, pagi hari yang indah ini kita dapat berkumpul di tempat ini, Gereja GKP Sejahtera Hati, untuk kita beribadah dalam rangka merayakan Hari Natal tahun 2020. Kami persilakan Bapak Ibu Saudara bisa duduk di depan terlebih dahulu, yang masih di belakang silahkan bisa duduk di kursi yang depan dan tetap untuk bisa mengkondisikan jaga jarak untuk protokol kesehatan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita akan mulai ibadah pagi hari yang indah ini. Kita mau berdoa kepada Tuhan. Kiranya kasih karunia hadirat Tuhan turun di tengah-tengah kita pagi hari yang indah ini. Haleluya. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai untuk ibadah perayaan Natal pada pagi hari yang indah ini. Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menyerahkan Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Sebab Kau yang memerintah atas segala yang ada Tuhan. Kau yang berkuasa atas bumi dan surga Tuhan. Kau yang telah lahir bagi dunia ini, Kau yang menyelamatkan setiap kami, setiap orang yang percaya kepadamu Tuhan. Karena Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang beserta dengan kami. Engkau juru selamat buat kami Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Tuhan. Kiranya Engkau bertahta atas pujian penyembahan kami Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam gelap Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel.
firman-Mu, Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Oh Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Oh, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harap Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mengucap syukur buat kelahiran Sang Juru Selamat kita. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah Immanuel. Oh.
mengucap syukur Tuhan buat Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami punya Bapa seperti Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Pribadi lepas pribadi, mari angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Kau mengucap syukur buat kasih anugerah, buat kasih karunia. Yesus, terima kasih Tuhan. Rapatakaya sendara para patakaya sikura papa patakaya sikura. Terima kasih Bapa. Shikira para patakara baya shikura papa patakaya sikara patakaya sindara baya sikiri. Rapatakara lara patakaya sikiri. Terima kasih Bapa buat Sang Juru Selamat kami Tuhan. Hirapapata karakaya sindara para patakaya sikiri. Yesus, kami percaya, kami punya harapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya masa depan yang cerah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami punya penolong, kami punya penghibur, dan kami punya sahabat, dan kami punya Bapa, Yesus Kristus Tuhan. Yang Engkau harapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya sumber kedamaian buat kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Dan dengan sepenuh hati kami mau nyatakan kepada-Mu Tuhan. Sempurna, pengharapan
percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku, harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Ku percaya, ku aman dalam-Mu. Harapanku di dalam-Mu. Hanya Kau Yesus kuatku. Percaya, ku aman dalam-Mu. Ku percaya, ku aman Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau telah menjadi juru selamat kepada setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan. Kau Allah yang Immanuel Tuhan. Kau Allah yang beserta dengan kami Tuhan. Dan Kau adalah satu-satunya harapan buat kami Tuhan. Pengharapan kami tidak pernah sia-sia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Ke dalam tangan kuasa-Mu. Kau yang memberkati setiap kami yang hadir di tempat ini Tuhan. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kau juga memberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya kasih-Mu, damai-Mu kami rasakan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kau telah datang menyelamatkan umat-Mu Tuhan. Kami bersuka cita dan bersyukur. Terpujilah Engkau Yesus, kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita merayakan untuk Natal tahun 2020. Meskipun berbeda, tapi kasih Tuhan tidak akan pernah berbeda. Amin. Saya undang Bapak Ibu Saudara yang di luar bisa bangkit berdiri. Kita akan muliakan, kita akan tinggikan, kita bersorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Sebab nama Tuhan yang layak disembah. Biarlah segala yang bernapas memuji Tuhan. Dari pulau dan benua, biarlah memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita pujikan pujian ini. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian.
kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ada kuasa di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Dia yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Kita mau pujikan, ada kuasa dalam nama Yesus. Biar segala yang bernapas memuji nama Tuhan. Haleluya. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Mari nyatakan. Segala kuasa tunduk pada nama itu. Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk
Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Mohon bisa untuk lampu dimatikan dulu dan kipas. Haleluya. Kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Ada 7 lilin. Nanti lilin yang pertama akan dinyalakan oleh Gembala Sidang GKP Sejahtera Pati, Bapak Pendeta Trilaksono Hadi STH. Lilin yang kedua akan dinyalakan Ketua Youth GKP. Dalam hal ini juga sekaligus diberikan tugas untuk panitia kepada Saudara Christian Edi. Yang ketiga, perwakilan sekolah minggu. Yang keempat, pengurus gereja nanti akan diwakilkan oleh Bapak Jamiri. Yang kelima, perwakilan jemaat pria akan diwakilkan oleh Bapak Sutiono. Yang keenam, perwakilan jemaat wanita nanti akan diwakili oleh Ibu Titus. Yang ketujuh, perwakilan pemerintah desa. Dalam hal ini nanti jika Bapak Kepala Desa belum datang akan diwakilkan oleh Bapak Kasmuin selaku Ketua PPD. Haleluya. Kita akan angkat satu pujian 1000 lilin. Kepada petugas kami persilakan bisa ke tempat. Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus, juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem. Untuk lilin yang pertama kami persilakan kepada Gembala Sidang GKP Sejahtera Bapak Pendeta Trilaksono Hadi untuk dapat menyalakan lilin yang pertama. Dan damai bahagia di kau. Seribu Lilin yang kedua dinyalakan oleh Ketua Youth GKP kepada Saudara Christian Edi dapat maju ke depan. Biar sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Lilin yang ketiga akan dinyalakan perwakilan sekolah minggu kepada Saudari Ade Iola. Kami persilahkan. Kasih Tuhan di
Seribu lilin nyalakan di tengah dunia, biar sinarnya menyatakan kemuliaan. Lilin yang keempat akan dinyalakan oleh perwakilan pengurus gereja. Kepada Bapak Jamiri kami persilahkan. Wartakan pada dunia kabar sukacita, telah lahir Yesus penebus juru selamat kita. Hai bintang indah Bethlehem, kiranya sinarmu bawa harapan dan damai, bahagiai kamu. Seribu Lilin yang kelima kami persilakan kepada Bapak Sutiono selaku perwakilan jemaat pria. tengah dunia, biar Sinarnya menyatakan kemuliaan surga. Kehangatanmu kirimkan. Lilin yang keenam kami persilakan kepada Ibu Titus perwakilan jemaat wanita. Hangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Hai bintang indah Bethlehem, hai bintang indah. Lilin yang ketujuh kami persilakan kepada Bapak Kasmuin selaku perwakilan pemerintahan desa. Kami persilakan kepada Bapak Kasmuin. Kami undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Hangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Kehangatan kasih Tuhan di Natal yang syahdu. Haleluya. Puji Tuhan, ketujuh lilin sudah dinyalakan. Kita akan masuk dalam untuk firman Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk terima firman dari hamba yang akan disampaikan. Haleluya Yesus. Kita mengangkat satu pujian. Ku bersyukur Bapa.
terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setia di dalam hidupku. Kami bersyukur banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Tuhan, buat kasih setia di dalam hidupku.
buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur Tuhan. bersyukur Tuhan. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, Bapa. Bersyukur Tuhan di dalam hidupku. Kasih setiamu di dalam hidupku. Kepada hambanya kami persilahkan. Terima kasih Tuhan. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu, kami rindu akan firman-Mu, kami rindu akan sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Urapi hamba-Mu, urapi setiap kami yang mendengarkan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, di dalam nama Yesus yang percaya dan diberkati katakan amin. Salam. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Kami ucapkan selamat Natal dan juga selamat menyambut tahun baru tahun 2021. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Apa kata amin? Ya, puji nama Tuhan. Silakan senyum ke sebelah kiri atau sebelah kanan di mana ada orangnya, ya, puji nama Tuhan. Ya, semuanya bersukacita, dipastikan hari ini kita senantiasa bersukacita di dalam Tuhan. Demikian juga hari esok, hari yang akan datang, kita senantiasa harus bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Di depan tidak ada tema Natal, tidak ada tulisan tema Natal, tidak masalah. Karena memang saat ini kita lakukan secara sederhana. Tidak ada perayaan Natal seperti yang dulu-dulu, tetapi kita tetap merayakan Natal dalam suasana kesederhanaan. Di dalam ibadah Natal pada pagi yang indah saat ini. Puji nama Tuhan. Kami persilahkan untuk senyum sekali lagi sebelah ke kanan atau sebelah kiri, ya. Ya, apalagi yang mau menikah senyum dan senyum. Yang sudah lama tetap senyum, ya, sehingga kita semuanya akan tersenyum, sebab hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah itu akan mengeringkan tulang. Mari kita buka firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-21. Saya persilahkan, mungkin Bapak Ibu Saudara sudah menemukan, bangkit berdiri kemudian dibacakan. Monggo yang sudah menemukan. Monggo Bu Titus. Ya. Dia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka.
Katakan sama-sama, amin. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, tema Natal yang diminta oleh koordinator atau panitia, ya, sekalipun tidak ada panitia yang sifatnya lengkap, demikian juga yang dilaporkan ke kepolisian, dia datang menyelamatkan umatnya. Katakan sama-sama, dia datang menyelamatkan umatnya. Sambil tangannya diangkat, dia datang menyelamatkan umatnya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, sesuai dengan tema Natal tahun 2020, dia datang. Katakan kepada sebelahmu, dia datang. Dia datang. Kemudian pertanyaan, siapa yang datang? Itu. Ini kan pertanyaan untuk mempertajam siapa, ya. Dia datang, siapa yang datang? Siapa yang datang? Dan untuk apa dia datang ke dunia? Dan tujuannya apa dia datang? Jadi temanya adalah dia. Iya. Dia datang menyelamatkan umatnya. Dia datang. Dan untuk apa dia datang? Tujuannya apa dia datang? Datang dari mana? Dan kemana? Ya. Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan mengungkap supaya kita menjadi jelas dia datang. Yang dimaksud dia datang, dia yang datang, dia ini siapa? Dia adalah Yesus. Apa ada amin? Siapa dia? Siapa yang datang adalah Yesus. Dari mana dia datang? Dari surga. Lewat apa? Lewat perawan Maryam. Untuk apa dia datang? Untuk menyelamatkan umatnya yang berdosa. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita tahu nama Yesus itu diberikan oleh Tuhan lewat malaikat pada saat Yusuf itu mimpi. Beri dia nama Yesus. Jadi nama Yesus adalah nama dari surga. Dan akhirnya Yusuf memberikan nama. Tentu saja memberitahu Maria, istrinya, dinamakan Yesus. Dan arti Yesus sebenarnya itu apa? Apa arti Yesus? Yesus artinya adalah sang pembebas. Yosua, Yesus itu artinya sama, sang pembebas. Yesus artinya adalah sang penolong. Yesus artinya adalah sang penyelamat. Sehingga dapat dikatakan juru selamat, katakan sama-sama, juru selamat. Karena menyelamatkan umatnya dari dosa. Lah umatnya itu siapa? Saudara dan saya, manusia yang ada di dunia ini. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Jadi untuk apa dia datang? Satu hal adalah untuk menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Katakan sama-sama, menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Masalah dosa adalah masalah yang tidak bisa diatasi oleh saudara dan saya. Masalah dosa adalah masalah yang tidak bisa diatasi oleh manusia, siapapun orangnya. Karena manusia sudah dikuasai oleh dosa. Karena manusia sudah dibelenggu oleh dosa. Sehingga manusia tidak berdaya. Katakan sama-sama, sehingga manusia tidak berdaya.
Lah manusia itu siapa? Ya manusia di dunia ini, termasuk saudara dan saya. Karena manusia sudah dikuasai oleh dosa, dibelenggu oleh dosa. Ada di dalam lumpur dosa, sehingga tidak berdaya lagi. Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Katakan sama-sama, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Intinya seperti itu. Upah dosa adalah maut. Upah dosa bagi manusia adalah mati. Maut artinya manusia sudah tidak memiliki hubungan dengan Allah. Manusia sudah putus hubungan dengan Allah. Mati tidak hanya sekedar terpisahnya jiwa dengan tubuh. Tidak hanya sekedar yaitu terpisahnya nyawa dengan tubuh manusia. Tetapi pengertiannya lebih dalam secara rohani. Adalah terputusnya hubungan manusia dengan Allah. Itu artinya mati, artinya adalah maut. Kemudian arti yang kedua, seperti dalam Roma 3 ayat 23, manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Pada waktu diciptakan mulia, segambar dan serupa dengan Allah. Tetapi karena dosa, maka kemuliaan Allah itu hilang. Manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita bandingkan di dalam Roma 3 ayat 23. Jadi masalah dosa adalah masalah yang serius bagi manusia, apalagi Tuhan memandang manusia. Sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali ke surga. Tetapi karena kasihnya apa yang terjadi, maka Bapa atau Allah melakukan segala sesuatu yang berguna bagi manusia. Masalah dosa adalah masalah yang serius, masalah yang tidak bisa diatasi oleh manusia. Katakan sama-sama, masalah dosa tidak bisa diatasi oleh manusia. Lalu siapa yang bisa mengatasi masalah dosa? Bapak pendeta tidak bisa, manusia tidak bisa. Yang bisa mengatasi adalah, katakan sama-sama, Yesus Kristus. Katakan sama-sama, Yesus Kristus. Ini adalah pelajaran yang sederhana. Tetapi kadangkala kalau saudara ditanya orang luar, Yesus Kristus itu siapa? Kadangkala orang itu bingung. Sederhana jawabnya, Yesus Kristus adalah Sang Penebus. Apa ada amin? Pelajaran dasar, pelajaran yang sangat radikal sekali, sampai sakar-akarnya paling mendasar. Masalah dosa hanya bisa diatasi oleh Yesus Kristus. Lah kenapa manusia tidak bisa mengatasi? Karena manusia sudah dibelenggu dosa, manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah ada dalam lumpur dosa. Tidak akan mungkin bisa mengatasi dirinya sendiri. Yang bisa mengatasi adalah Yesus. Karena Tuhan mengatakan, karena Allah mengatakan di dalam firman-Nya, Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Mereka adalah saudara dan saya, umat manusia di dunia. Dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Yesus yang sanggup untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus yang sanggup menyelamatkan saudara dan saya dari dosa, dari belenggu dosa, dari pengaruh dosa, dari kuasa dosa. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Yesus, Yesus datang menyelamatkan umat manusia. Yesus datang membebaskan umat manusia. Yesus datang menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga kita harus yakin dan yakin bahwa Tuhan Yesus Kristus
adalah Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Katakan sama-sama, Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, bagi saudara dan saya, bagaimana supaya manusia itu memperoleh keselamatan yang dari Tuhan? Nah, ini kan tema penginjilan. Bagaimana supaya manusia itu bisa menerima keselamatan? Sementara saudara adalah sebagai pemberita kabar sukacita. Kalau Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan, lewat cara apa? Yaitu lewat cara dengan Maria menjadi sarana untuk kelahiran Yesus. Jadi ada faktanya, ada sejarahnya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, bagaimana supaya manusia memperoleh keselamatan? Bagaimana manusia memperoleh pembebasan dari belenggu dosa? Bagaimana manusia boleh menikmati keselamatan? Karena Yesus datang untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan bagaimana setelah saya dan saudara ini menerima keselamatan? Tetapi yang kita beritakan bagaimana supaya manusia yang belum kenal ini boleh menerima keselamatan yang dari Tuhan. Syaratnya adalah satu, percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Katakan sama-sama, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya, katakan, tidak binasa. Katakan sama-sama, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah jawaban yang pasti, jawaban yang akurat sesuai dengan firman Tuhan, jawaban yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Percaya kepada Tuhan Yesus, karena firman Tuhan katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, supaya setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal adalah tidak hanya sekedar kita menikmati dan sejahtera dan sukacita, tetapi kita bisa menikmati hubungan kita dengan Allah. Kita bisa komunikasi dengan Allah lewat doa-doa kita. Kita bisa menyembah Allah. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya manusia menerima keselamatan, pembebasan dari kuasa dosa. Yang kedua adalah mengaku dosa di hadapan Tuhan dan minta ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Katakan sama-sama, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi yang pertama, bagaimana supaya manusia bisa memperoleh keselamatan? Yang pertama adalah percaya kepada Yesus. Dan dasar firman-Nya adalah Yohanes 3:16. Yang kedua adalah mengaku dosa, memohon ampun kepada Tuhan. 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Allah itu mengampuni dosa kita dan membebaskan kita dari dosa. Karena kematian Yesus di atas kayu salib membuat secara posisi kita sudah dikuduskan, sudah diampuni. Jadi membuat kita mengalami kekudusan secara posisional. Jadi secara posisional kita sebagai orang percaya sudah diampuni. Tetapi secara progresif, di mana kita maju dan maju, kita harus nantiasa minta ampun. Oleh sebab itu turunlah firman Tuhan, jika kita mengaku dosa, jika saudara dan saya mengaku dosa, itu adalah untuk juga dosa-dosa yang sifatnya progresif, yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kita ini progres, maju dan maju terus. Dan pada waktu kita melangkah maju, satu langkah, dua langkah, kita pun juga berbuat dosa. Sehingga turun firman Tuhan, jika kita mengaku dosa, Allah itu setia dan adil. Bukan berarti kita, oh ini tak gawe dosa terus menerus. Bukan seperti itu. Tetapi manusia
Mau tidak mau langkahnya adalah ke situ. Tetapi Tuhan pun juga membuat rambu-rambu, membuat peringatan, tetapi juga membuat jalan keluar. Sehingga artinya kita percaya kepada Yesus yang 2000 tahun yang lalu sudah mati dan membuat posisi kita sebagai orang yang tidak berdosa. Tetapi juga setiap langkah kita, setiap kehidupan kita, kita senantiasa mengaku dosa. Apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kehidupan kita sehari-hari dimampukan untuk menuju sasaran yang sudah ditentukan Yesus. Masuk di dalam kekudusan yang Tuhan berikan. Sehingga tidak ada alasan ngaku dosa kok terus menerus. Setiap saat, setiap waktu kita datang merendahkan diri, mengaku dosa dan mohon ampun kepada Tuhan. Yang ketiga, bagaimana supaya kita memperoleh keselamatan dan bisa menikmati keselamatan adalah bertobat. Meninggalkan cara hidup yang lama, kemudian masuk di dalam kehidupan yang baru. Bersama dengan Tuhan, bersama dengan pimpinan Tuhan dan pimpinan Roh Kudus. Yang kita lakukan masa lalu, hari yang kemarin seperti ini, maka hari yang ke depan seperti ini. Kita harus lebih baik dan lebih baik. Tahun 2021 harus lebih baik daripada tahun 2020. Apa ada amin? Demikian juga ekonomi kita tahun 2020 dibandingkan ke tahun 2021. Tentu saja kita minta harus lebih baik dan lebih baik, minta sama Tuhan. Amin. Tidak ada wis 2021 serapopo lah, melarat-melarat rak apa penting percaya Yesus. Apakah saudara punya keyakinan seperti itu? Tidak. Minta yang terbaik buat Tuhan. Hidupku diberkati. Sepanjang malam hidupku diberkati. Siang malam diberkati. Sambil terus kita merendahkan diri mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan menyatakan kasih-Nya, kuasa-Nya, berkat-Nya. Sehingga bertobat meninggalkan masa lalu, kemudian masuk ke masa yang baru dengan penuh harapan, dan sambil terus merendahkan diri dan terus percaya pada Tuhan, merendahkan diri sehingga 1, 2, 3 ini terus menerus kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Tidak bisa kita pisahkan. Yang penting percaya, ngaku dosa tidak perlu, tidak mungkin. Yang penting percaya, mengaku dosa, tapi untuk bertobat, memasuki kehidupan yang baru terus menerus tidak perlu, juga tidak mungkin. Satu kesatuan. Sehingga kehidupan kita terus diwarnai setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Bukan hanya pada waktu Natalan percaya Tuhan, enggak. Bukan pada waktu hanya Natalan mengaku dosa. Bukan hanya pada waktu Natalan bertobat, enggak. Tetapi setiap saat, setiap waktu. Percayalah kepada Tuhan, hai umat. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu, hai umat. Mazmur mengatakan demikian. Percayalah kepada Tuhan setiap waktu. Tidak hanya pada waktu Natalan, tidak hanya pada waktu Paskah, tidak hanya pada waktu Pentakosta, tidak hanya pada waktu ada masalah, tetapi setiap saat, setiap waktu kita percaya kepada Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita mengaku dosa. Setiap saat, setiap waktu kita mohon ampun pada Tuhan. Setiap saat dan setiap waktu kita senantiasa maju dan maju bersama dengan Tuhan, dengan pimpinan Roh Kudus-Nya. Sehingga kehidupan kita, kami yakin dan percaya, dibuat berhasil dan berhasil. Apalagi memasuki tahun 2021. Tokoh internasional dalam bidang ekonomi atau dalam bidang apa? Bill Gates atau siapa? 6 bulan ke depan keadaan akan jauh lebih sulit untuk dunia ini. Keadaan akan jauh lebih sulit. Tetapi kita punya iman di dalam nama Yesus. Kesulitan akan diubah jadi peluang, di mana kita maju dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Kami yakin dan percaya di tengah-tengah pandemi, talenta-talenta yang ada di dalam kehidupan saudara pasti akan muncul dan muncul, kreativitas akan muncul. Bagi yang mau maju, pasti akan muncul dan muncul. Kreativitas akan muncul
untuk kemuliaan nama Tuhan. Sehingga kehidupan kita semakin bersemangat di dalam Tuhan. Kalau sampai tokoh dunia mengatakan 6 bulan ke depan kehidupan semakin sulit, biar mereka mengatakan, tetapi di dalam Tuhan kesulitan Tuhan ubah jadi peluang untuk kita semakin menjerit kepada Tuhan. Santen toyo kelopo yang digodok mesti metu lengane. Itu bicara masalah kesulitan, penderitaan, dan akhirnya diubah jadi berkat. Kalau minyak kelapa yang murni itu sudah jadi, itu adalah manfaatnya sangat besar sekali. Demikian juga saudara dan saya di tengah-tengah penderitaan, tetapi kalau saudara tetap berseru kepada Tuhan dan terus melaksanakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam suasana kegembiraan, maka kehidupan kita akan menjadi happy, menjadi sukacita. Kehidupan kita bukan jadi beban, tetapi menjadi pencair beban di dalam kehidupan sesama. Apa ada amin? Bukan jadi beban, tetapi bagaimana kita bisa membantu orang lain, ya, dengan apa yang kita miliki, dengan apa yang Tuhan berikan. Bagi yang bisa mendoakan, doakan dengan mengacu protokol kesehatan. Amin. Sehingga sekarang ini kalau ada orang sakit, kita memang harus berdoa, dan berdoa orang itu layak untuk dikunjungi atau tidak. Kalau layak untuk dikunjungi, kita datang doakan. Kita pegang kepalanya, kita pegang dadanya, sesuai dengan bagian yang sakit, sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai dengan etika yang ada, itu akan enak. Itu. Sebab tidak semua yang panas itu COVID. Amin. Lah sekarang ini agar waktu pilek panas, waduh, jangan-jangan COVID. Kan gitu. Iki aku sampai mati apa urip yo. Kan gitu. Ya. Di dalam kehidupan manusia, dalam benak saudara dan saya, termasuk saya, wah, ini bagaimana? Tetapi kita punya Tuhan. Di dalam nama Yesus, lepaskan segala kecewa, segala kecemasan, lepas di dalam nama Yesus. Karena memang ini sudah mewabah. Jadi virus COVID itu ada yang lebih parah lagi, adalah virus kecemasan akibat COVID. Virus ketakutan akibat COVID. Sehingga kita juga tidak boleh terlalu takut, tapi kita pun juga tidak boleh mengabaikan protokol kesehatan. Apakah amin? Jadi kita harus hidup bagaimana sesuai dengan kehendak Tuhan, dan Tuhan memakai pemerintah untuk membuat aturan seperti itu. Kami yakin dan percaya adalah Tuhan berikan hikmat sehingga kita bisa melakukan satu sesuai dengan iman percaya kita, tetapi juga iman percaya bisa kita wujudkan dengan cara mengelola tubuh kita. Karena kesehatan, kebersihan itu adalah perwujud nyataan iman di dalam kehidupan kita. Dasarnya Alkitab apa? Mengelola dan memelihara Eden yang ada di dalam hati kita, pikiran kita, tubuh kita, rumah tangga kita, keluarga kita, di perusahaan, di pabrik, di mana saja berada. Eden harus tetap dijaga. Bagaimana kita bisa mengelola untuk Eden itu? Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana sikap kita sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan? Kalau tadi bagaimana supaya mereka selamat, tetapi bagaimana supaya kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus bagaimana di dalam kehidupan? Yang pertama, jawaban klasik tetapi juga harus terus dikerjakan. Yang pertama, kita ingat tugas panggilan gereja. Setelah saudara dan saya ini diselamatkan, maka kehidupan kita harus senantiasa merelakan diri untuk semakin semangat bersekutu datang pada Tuhan. Apa ada amin? Itu tanggung jawab kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Semakin semangat untuk bersekutu, semakin semangat untuk berdoa secara pribadi kepada Tuhan, semakin semangat untuk menyembah Tuhan. Karena intinya menyembah Tuhan itu adalah hubungan dengan Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Semakin semangat untuk beribadah, sehingga tahun 2021 saudara dan saya harus semakin semangat. Katakan sama-sama, semakin semangat. Amin. Senyum kanan kiri, semakin semangat, jangan semakin loyo. Ya. 2
2021 kita harus semakin semangat untuk bersekutu, semakin semangat untuk beribadah. Kalau ada masalah, selesaikan secara pribadi, seperti pelajaran beberapa minggu yang lalu. Bagaimana kita mengkonseling pribadi kita, bagaimana kita membimbing pribadi kita. Seperti Mazmur Daud, hai jiwaku, kenapa gelisah, kenapa gundah gulana, ada apa hai jiwaku. Itu adalah latihan untuk mengkonseling diri sendiri. Latihan untuk mengkonseling diri sendiri. Jangan dikit-dikit datang pada hamba Tuhan. Boleh datang hamba Tuhan kalau memang tidak bisa mengatasi. Tapi kami yakin dan percaya, asal punya iman, percaya, mempraktekkan, percaya, mengaku dosa, bertobat, sambil menanyakan dirinya sendiri, ya Tuhan. Kemudian mengatakan, hai jiwaku, kenapa kamu susah? Hai jiwaku, kenapa engkau gelisah? Saudara pasti nanti akan ada hikmat dari Tuhan jawaban itu. Kenapa saya mengalami seperti ini? Ya. Tuhan pasti nanti akan menjawab. Sehingga kehidupan kita, kalau kita dengan jujur mengkonseling diri sendiri, bukan berarti menyalahkan diri sendiri. Kadang-kala ada orang yang tipenya plegeting. Apa yang terjadi plegeting adalah orang yang tipenya menyalahkan diri sendiri. Berbuat sesuatu tidak berhasil, waduh, gara-gara saya jadi tidak berhasil. Orang model seperti ini tidak bisa diajak maju. Itu. Boleh seperti itu, tetapi hanya untuk Tuhan. Ini saya salah, ampuni saya, lepaskan. Tapi kalau setiap hari goro-goro aku semuanya gagal, goro-goro aku gagal. Lah model seperti itu tidak akan bisa maju. Atau tipenya tipe blaming. Tipe blaming adalah orang yang cenderung untuk menyalahkan orang lain. Orang seperti itu pun juga tidak akan bisa maju, karena orang lain jadi sasaran, dirinya sendiri yang paling benar. Di dalam ilmu perkonselingan seperti itu. Tetapi juga ada yang orang tipenya tipe cuek, irrelevant. Jadi apa yang terjadi? Ada apa-apa, dunia itu baru rame, cuek aja, masa bodoh. Urusan seperti itu adalah urusan Pak Gembala, urusan pengurus, urusan itu adalah urusan mereka sendiri. Saya tidak mau tahu. Tapi rasain kalau sedang menghadapi masalah, orang tipe cuek. Pasti tidak ada bolone. Karena dia biasa cuek, akhirnya dicueki orang. Apa ada, men? Seperti itu. Lah bagaimana tipe yang benar? Tipe kongruen, tipe harmonis. Kalau memang salah, ya mengakui salah. Kalau memang benar, mengakui benar. Lah kalau tipenya tipe model menyalahkan orang lain, tipenya tipe menyalahkan diri sendiri, maka apa yang terjadi? Tidak akan bisa berhasil. Sehingga tipe yang paling benar adalah tipe modelnya Yesus. Kadang-kala bisa marah, tapi kadang-kala bisa menyatakan kasih, kadang-kala bisa menghargai orang lain. Tapi Yesus tidak pernah cuek kepada umatnya. Hanya manusia-manusia yang kurang percaya yang kadang-kala cuek melihat permasalahan, problema. Wes ono pandemi, ya pandemi ben orang sanggup masker, orang apa-apa. Ya. Lah kecuali seperti saya khotbah seperti ini tidak pakai masker. Tidak masalah. Ya. Apalagi ini sifatnya pribadi. Pak Pujo juga tidak pakai, Pak Eko juga tidak pakai, hanya Pak Tri. Jadi hanya untuk Pak Tri. Ya. Jadi kita bisa mengkalkulasi. Kemudian yang lain biar kerinduan saya bagaimana khotbah ada mic sendiri. Ini salah satu proposal yang saya sampaikan kepada Jakarta dan Jakarta akhirnya merekomendasi kan gitu. Karena memang ini situasinya COVID, semuanya harus pribadi. Tetapi tidak boleh cuek. Oleh sebab itu kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita tingkatkan semakin semangat untuk bersekutu, semangat untuk beribadah, semangat untuk menyembah Tuhan. Tetapi juga kita tingkatkan sebagai bukti tanggung jawab kita sebagai umat pilihan Tuhan, semakin semangat untuk melayani dan melayani Tuhan dan melayani sama
dengan mengacu protokol kesehatan yang ada. Tidak boleh main-main dengan masalah COVID. Tetapi juga tidak boleh terlalu takut, kemudian meremehkan juga tidak boleh. Kita hadapi dengan kekuatan Roh Kudus, tetapi juga tetap menjaga protokol kesehatan sebagai wujud nyata di dalam hidup kita, masalah mengelola di dalam kehidupan kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, bagaimana bukti tanggung jawab kita? Yaitu bersaksi dan bersaksi. Kita menyatakan cinta kasih Tuhan. Sehingga melalui kesaksian Bapak Ibu Saudara semuanya, nama Tuhan boleh diberkati, boleh dimuliakan, dan sesama boleh menerima kegembiraan. Sebab berita Natal adalah berita sukacita. Bukan berita ngancam-ngancam, tapi berita sukacita. Sukacita yang datang dari surga, dan kita sampaikan dengan cara kelemah lembutan, kerendahan hati. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati kita semuanya, karena Dia datang menyelamatkan umatnya. Setelah umatnya diselamatkan, maka kita ganti memberitakan. Semakin semangat dalam bersekutu, bersaksi, dan melayani dengan mengacu protokol kesehatan yang ada sebagai perwujud nyataan. Di dalam kejadian, kita ditempatkan di mana saja berada adalah untuk mengelola dan memelihara. Mengelola tubuh kita, mengelola memelihara sesama, sehingga kehidupan kita dibuatnya berhasil. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, pada saat ini ya Bapa, kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas kasih-Mu dan kuasa-Mu Tuhan. Karena Engkau datang untuk menyelamatkan umat-Nya yang berdosa. Dan kami respon, aku percaya ya Tuhan, bahwa Engkau adalah Sang Pembebas, Engkau adalah Juru Selamat. Engkau adalah Sang Penolong, Sang Penyelamat di dalam nama Yesus. Sehingga mendorong kami semuanya yang sudah diselamatkan untuk memberitakan kabar sukacita. Untuk semakin setia untuk bersekutu. Untuk senantiasa melayani dan melayani dengan mengacu protokol kesehatan yang ada. Kami yakin dan percaya kuasa Tuhan dinyatakan, berkat Tuhan melimpah, karena Yesus datang menyelamatkan, membebaskan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, untuk pemerintahan negara Republik Indonesia, Tuhan memberkati. Keamanan Tuhan memberkati. TNI Polri Tuhan memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk gugus tugas COVID-19 dari pusat sampai ke desa. Tuhan memberkati di dalam nama Yesus. Berikan kekuatan, kemampuan yang prima di dalam nama Yesus. Untuk mengatasi, bahkan untuk setiap keluarga-keluarga yang ada di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan memberkati. Sehingga dimampukan untuk mengelola apa yang ada di dalam hidupnya, apa yang di dalam tanggung jawabnya di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk virus-virus COVID, juga dampak-dampak COVID. Kami bersatu hati. Aku tolak, aku batalkan di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan memberkati. Bangsa ini diberkati. Masyarakat di Pati diberkati, di Margorejo, di Sukokulon, di desa kami masing-masing diberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan amin.
Yesus memberkati kita semua. Selamat Natal tahun 2020. Selamat menyambut tahun baru 2021. Tuhan memberkati.